Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clarissa Jananura, mahasiswi Stikom Indo Kupang dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada video kali ini, saya akan membahas proyek UTS saya, yaitu tentang analisis interface, usability, dan user experience dalam konteks HCI atau Human Computer Interaction. Pada studi kasus kali ini, saya mengambil contoh yaitu website kompas.com. Oke, langsung saja. Website kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menguntungkan pendapat dari bidang iklan. Untuk mengakses kompas.com, kita bisa mengetik link di browser dengan https://kompas.com atau langsung saja ketik, cari di Google, langsung saja ketik kompas.com, itu websitenya langsung muncul. Oke, untuk bagian user interface. Dari user interface, tampilan desainnya menarik dan simple. Warna-warna yang digunakan untuk membangun website ini juga tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, sehingga mata kita tidak terlalu cepat lelah ketika membaca informasi berita yang disediakan website Kompas ini. Untuk ukuran hurufnya juga minimalis, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Website Kompas ini juga menyediakan mode gelap dan mode terang, dan otomatis juga ya. Susunan menu-menunya juga tersusun rapi dan dalam satu bar, sehingga pengguna baru tidak kesulitan untuk mengakses informasi berita yang mereka baca. Seperti ini contohnya, dan ini mode gelap, mode terang otomatis, kita bisa melihatnya di sini. Oke, untuk kekurangannya, tampilan website ini terlalu banyak iklan sehingga terganggu bagi para pengguna yang ingin mengakses informasi secara cepat. Bisa dilihat di contoh seperti ini banyak sekali iklan-iklan yang tertampil di website kompas.com. Oke, yang selanjutnya adalah usability. Yang pertama, learnability. Pada tampilan memenuhi aspek learnability, di mana pengelompokan informasi berdasarkan letaknya akan dapat dengan mudah dipahami pengguna yang pertama kali melihat. Jadi pengguna bisa melihat berbagai informasi yang tersedia lengkap di menu-menu utama. Yang berikutnya, efisiensi. Cukup memenuhi aspek efisiensi dikarenakan link untuk masuk ke website tidak terlalu banyak link dan mudah untuk diakses, serta website ini tidak berbayar sehingga pengguna mudah untuk mengetahui informasi berita yang dicari. Yang berikutnya, memorability. Aspek memorability terhadap pengguna sangat baik karena website ini mudah untuk diingat dan diakses. Serta kompas.com ini merupakan salah satu situs berita terpopuler yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah aspek error. Aspek error terhadap pengguna website ini akan tinggi karena terdapat banyak link untuk mengetahui sebuah informasi. Oke, lanjut yang berikut yaitu satisfaction. Aspek satisfaction dari tampilan situs Kompas ini sudah baik karena tampilannya simple dan banyak berita terkini yang terus diupdate, sehingga pengguna merasa nyaman dalam mengakses. Oke, lanjut untuk user experience. Dari contoh kasus di mana tampilan website kompas.com didesain sangat lengkap dan simple serta letak menu informasinya tertata rapi seperti contoh di sini di layar. Oke. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengguna baru atau pengguna lama dalam mengakses untuk mencari suatu informasi. Akan tetapi terlalu banyak iklan yang mengganggu sehingga kadang kita cukup lama menunggu untuk melihat informasi yang kita cari dan menu pilihannya tersedia. Begitu. Jadi kita ingin mengklik salah satu menu.
Setelah itu harus melewati iklan dulu, baru itu menunya yang kita klik itu bisa tampil. Kayak akses berita yang kita ingin tampilkan itu dan melewati iklan terlebih dahulu. Jadi prosesnya agak lama. Oke, selanjutnya adalah kemampuan dan keterbatasan situs. Website ini memiliki kemampuan akses sangat mudah untuk mencari berita lama atau terkini. Kita bisa melihat dari menu yang tersedia di situs tersebut. Di sini saya contoh berita tahun 2019 dan dia menampilkan secara lengkap dan detail. Akan tetapi website ini pun memiliki kekurangan yang cukup banyak, yaitu iklan juga ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Dan terjadi juga pendobelan menu yang berada di bagian bawah dan ditampilkan kembali yang berada di bagian atas ditampilkan kembali ke bagian bawah seperti ini. Ini seperti ini. Seperti jelajah di bagian bawah itu kan menu-menunya sudah terdapat di bagian atas, jadi yang lainnya terjadi pendobelan. Oke, yang selanjutnya adalah isi dan tampilan situs. Pada kasus website kompas.com, isi dan tampilannya simple tetapi lengkap, sehingga pengguna dapat mengakses informasi berita apa saja, mulai dari terkini hingga berita-berita lama. Semuanya sudah tersedia di website tersebut. Oke, seperti ini. Kita masuk ke fungsional situs. Pada kasus website kompas.com, aspek fungsional cukup baik dan memenuhi standar di mana website mampu merespon dengan baik setiap perintah pengguna dengan cara memberikan informasi yang lengkap pada setiap menu yang ditampilkan serta cara mengaksesnya pun mudah. Oke, kompas.com menyediakan menu khusus untuk masuk sebagai langganan Kompas ID. Di sini ada menu di mana masuk untuk langganan Kompas ID. Jadi kalau kita buka websitenya, nanti ada notifikasi muncul untuk mendaftarnya bisa melewati email kita. Oke, yang terakhir yaitu kompas.com juga menyediakan berbagai macam menu. Contohnya menu image, di mana pengguna bisa melihat informasi berita hanya berupa foto atau video. Di dalam menu image ini terdapat dua submenu yaitu foto dan video. Yang terdapat pada contoh di layar ini ada ketika pengguna ingin melihat berita untuk mengambil atau melihat gambarnya saja, bisa mengaksesnya di menu image, atau untuk melihat videonya saja juga kita bisa mengakses ke menu image. Oke, sekian penjelasan singkat tentang project UTS saya tentang Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Terima kasih.